Oke, udah lama banget nggak bikin video tutorial karena hal yang harus dikerjain, kerjaan dan lain hal. Masih dalam rangka di rumah aja, kita harus menaati peraturan pemerintah tetap di rumah aja. Maka kali ini kita akan buat sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk mencari uang, make money. Pertama, kalian bisa mendapatkan uang dari membuat website itu sendiri. Kalian bisa membuka jasa pembuatan website atau apapun itu. Kedua, kalau kalian memang punya bisnis makanan khususnya, mana sudah tidak boleh lagi untuk dine in tempat. Jadi kalian bisa online form, order makanan atau order barang apapun, purchasing barang apapun yang bisa kalian gunakan untuk mencari uang. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial membuat website menggunakan WordPress. WordPress terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah WordPress gratisan. Ini klaimnya 36% dari website yang ada di dunia mungkin dibuat menggunakan WordPress. Itu klaim dari WordPress sendiri. Tapi kita nggak akan membuat. Oke, kalian boleh membuat menggunakan website gratisan yang ada di WordPress. Cuman ketika kalian menggunakan website gratisan, kalian akan mendapat basic feature, yaitu pertama, domain tidak bisa custom. Kalau kalian mau menggunakan custom domain, ada harga yang harus kalian bayar. Tapi untuk itu kita akan menggunakan WordPress yang harus diinstal manual, berdiri sendiri, standalone. Gampangnya begini, kalau kalian slide saya berarti dengan title WordPress gampang bikin website bagus. Ada beberapa hal yang harus kalian butuhkan. Pertama adalah hosting dan domain. Hosting dan domain itu apa sih? Hosting apa dan domain itu apa? Oke. Hosting, kalau kalian mau kayak gini. Mari bayangkan website adalah sebuah rumah. Untuk membuat rumah maka kamu membutuhkan beberapa hal. Pertama, tanah kafling. Tanah kafling itu adalah hosting. Tempat kamu membuat rumah. Jadi satu tempat di mana kamu bisa membangun rumah di situ. Hosting adalah sebuah server di mana kamu bisa menaruh file-file untuk website kamu. Oke. Yang berikutnya yang perlu kamu butuhkan adalah domain. Kalau kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya kafling dengan rumah yang bagus, yang indah, lalu bagaimana caranya orang bisa datang ke rumah kamu? Simple, dengan alamat rumah kamu, alamat URL. Domain itu seperti kayak google.com, apple.com, atau apa lagi. Ya, semuanya yang kalian buka di browser website. Bagi teman-teman yang sering browsing mungkin sudah familiar dengan nama domain atau URL atau alamat website. Nah, itu adalah domain. Kalau kita bicara hosting dan domain, saya tidak merekomendasikan, saya tidak terafiliasi dengan hosting provider manapun, cuman yang sekarang lagi saya pakai adalah Domainisia. Oke, ada beberapa server yang saya gunakan. Pertama dulu banget ada keywords.com. Lalu saya pindah ke Dewa Web. Lalu dari Dewa Web saya pindah ke Domainisia. Karena dulu Keywords dan Dewa Web saya masih mencoba menghasilkan uang dari website.
Jadi saya berani untuk membayar yang agak lebih mahal. Tapi karena sekarang website sudah bukan jadi bagian search keuangan saya, jadi saya cari provider yang lumayan bagus tapi murah. Nah ini, Domanesia. Kalau kamu mau buka Domanesia, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang kamu sudah mempunyai kemauan dan keyakinan untuk membuat sebuah website. Lalu ada hal-hal yang harus kamu bayar untuk itu. Pertama, kamu harus menyewa hosting dan domain. Hostingnya tidak perlu besar, untuk WordPress di 1 giga cukup. Bahkan file WordPress sendiri hanya memakan 500 MB kapasitas dari di bawah. Sangat kecil sekali, cuman mungkin kamu butuh untuk upload gambar, foto, video dalam website kamu. Jadi saran saya pilih yang agak besaran dan murah. Oke, kita lihat di Domanesia. Jangan ini ya, jangan lihat per bulannya karena nantinya at the end of time kamu harus bayar per tahun. Hosting biasanya dibayarkan per tahun. Oke, untuk yang 2 GB di Domanesia itu harganya 32.000 per bulan atau 396.000 per tahun. Ya, harga untuk siklus 1 tahunnya. 33.000 per bulan dengan total setahun, pembayaran setahun 396.000. Apa yang kamu dapat? Kamu dapat gratis domain untuk ekstensi.com. Saran saya selalu menggunakan .com. .com itu untuk hal-hal yang berbau komersil. ORG seperti WordPress ini organization, atau sch.id ini buat sekolah, school ID, academy ID, organization ini ID Indonesia, ID itu Indonesia, bis ID ini untuk bisnis di Indonesia. Tapi top of mind dari semua orang yang membuka website selalu .com, google.com, apple.com. Jadi kalau kamu ingin melakukan branding atau campaign website kamu bisa hanya cukup menyebutkan nama domain kamu. Misalnya nama domain kamu apa sih? Kamu cukup membranding apa sihnya saja dan orang pasti akan mencari di Google apa sih, atau langsung membuka di browser dengan apasih.com. Itu pentingnya extension domain. Saran saya selalu menggunakan .com, kecuali kamu adalah bisnis yang sudah mempunyai banyak follower, mempunyai banyak pelanggan, kamu bebas untuk menggunakan domain extension apapun. Oke. Lalu kalau di Domanesia kamu harus memilih lokasi server. Oke, lokasi server ini pentingnya apa? Oke. Balik lagi kayak tadi, server adalah kafling tanah kamu. Oke. Orang bisa pergi ke rumah kamu walaupun kafling tanah kamu ada di manapun. Ada di Singapura, orang bisa ke sana. Ada di Dallas, orang bisa ke sana. Jakarta, Tokyo, dan London. Oke. Pengaruhnya apa untuk website? Pengaruhnya adalah akan berimpact kepada speed dan kecepatan akses website kamu. Contoh, kamu adalah pelanggan atau bukan pelanggan, kamu adalah toko yang menjual makanan dan pelanggan kamu kebanyakan ada di Jakarta atau Indonesia. Di Indonesia lah, jangan Jakarta. Kalau kamu memilih server yang lokasinya di Tokyo, maka traffic pertamanya akan dilarikan ke Tokyo dulu. Ngerti ya? Jadi kalau kamu tinggalnya di Jakarta, kamu tokonya di Jakarta tapi kamu tinggal di Tokyo, maka ketika orang ingin bertemu kamu, dia harus pergi ke Tokyo. Ada speed yang pertaruhkan. Oke, jadi saran saya selalu menggunakan lokasi
yang aksesnya cepat dari di mana pelanggan kamu berada. Oke ya, bukan harus di Jakarta, bukan. Misalnya kamu mempunyai toko yang market kamu adalah global. Mungkin kamu bisa pakai Singapura atau langsung di US servernya. Yang speed internasionalnya cepat. Itulah cara memilih lokasi server. Lanjut, kamu juga punya add-ons Let's Encrypt Free SSL. SSL itu apa? SSL itu ini connection is secure. Kamu punya HTTPS. Jadi kalau dibuka di sini, nah HTTPS ini menunjukkan bahwa kamu punya koneksi website yang aman. Untuk beberapa hal seperti saya lupa, Google mungkin dia hanya menerima HTTPS secure connection. Oke. Lalu juga di sini di Domainisia punya fitur aplikasi website instalasi otomatis instant deploy untuk website-website yang pengen kamu. Kalau misalnya kamu pengen bikin blog atau website biasa, ini pakainya blog. Toko online juga ada PrestaShop, OpenChart dan lain-lain. Tapi kita akan belajar menggunakan WordPress untuk melakukan semua hal ini. Apakah kamu developer, apakah kamu toko online, apakah kamu lain-lainnya, kita akan menggunakan WordPress. Kalau sudah semua, kamu bisa masukkan ke trolley dan check out. Oke. Kita potong dulu di sini untuk kamu melakukan purchasing dari. Kita akan lanjut setelah kamu punya Dominesia. Tunggu, saya kasih waktu 3 detik dari sekarang. Silakan. Oke, kalau kamu sudah memiliki sebuah akun atau sudah membeli akun hostingan dan domain, kamu akan diberikan kontrol panel. Di Dominesia ini halaman kontrol panelnya. Kontrol panelnya terdiri dari banyak hal yang bisa kamu lakukan di server, tapi hanya beberapa yang akan kita gunakan. Pertama, oke, sebelumnya kamu harus pastikan bahwa kamu sudah login di halaman cPanel kamu. Silahkan periksa email dari hostingan kamu. Saat ini saya menggunakan Domainisia. Tapi sekali lagi saya tidak di endorse, tidak terafiliasi oleh Domainisia. Karena saya hanya punya akun ini, jadi saya akan memberikan contoh menggunakan Domainisia. Oke. Selanjutnya, ketika kamu sudah berhasil login di kontrol panel kamu, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kamu mulai menginstall WordPress. Pertama, WordPress membutuhkan database. Semua settingan database ada di sini. PHPMyAdmin ini adalah kalau kamu ingin melihat isi dari database-nya, kamu bisa menggunakan PHPMyAdmin. Lalu berikutnya kita punya instant deploy apps. Kamu pilih yang WordPress. Oke, lalu install now. Oke. Ini halaman instalasi dari WordPress-nya. Kamu bisa pilih versinya. Oke, versi saat ini adalah 541. Lalu kamu bisa pilih domain yang kamu pengen. Karena saya punya beberapa domain, maka ada banyak domain yang saya pilih. Kamu bisa pilih salah satu domain yang kamu bikin, lalu kamu bisa memberikan nama domain kamu, misalnya adalah si banu.com atau apapun site name. Kamu bisa memberikan set description dan site name ini sangat berimpact kepada hasil pencarian di Google. Tolong jangan alay memberikan site name atau site description. Di site description pastikan kamu menuliskan deskripsi produk kamu, deskripsi toko kamu, deskripsi apapun yang kamu jual, apapun yang kamu usahakan. Tolong tulis dengan lengkap di site description. Site name boleh lah ya. Site name sih saran saya adalah branding dari produk kamu, toko kamu, makanan kamu, minuman kamu, apapun branding yang kamu pengen.
tulis di site name. Lalu tuliskan admin dan admin. Bukan admin ya, user admin. Saya tidak menyarankan kamu menggunakan user admin untuk root level. Untuk akun yang mempunyai level administrator, sarankan pakai nama kamu atau pakai apapun yang kamu pengen. Saya tidak menyarankan menggunakan. Oke, selebihnya sama aja. Login attempt ini di sini ada limit login attempt. Saran saya diaktifkan karena kalau ada percobaan untuk menghack website kamu akan terfilter secara otomatis di level pertama di login attempt. Oke, di advanced option ini sebenarnya saya tidak menyarankan untuk merubah-rubah, ditutup aja lalu klik install. Langsung klik install aja untuk memulai instalasi dari WordPress-nya. Oke. Jika kamu sudah memasuki tahap ini dan kamu sudah selesai untuk instalasi, maka kamu dengan ini sudah dinyatakan sebagai pemilik sebuah website. Tapi website yang kamu punya masih bentuk plain, bentuk datar, hanya tampilan putih doang. Pada tutorial berikutnya kita akan mencoba untuk mengcustomize agar website kita bisa lebih menampilkan brand kita, menonjolkan brand kita. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dan silahkan mencoba bagi yang belum. Kalau kamu ingin menggunakan Dominasia juga, saya akan menaruh link referensi di bawah. Mungkin kamu akan mendapatkan diskon dari harga totalan. Siap, terima kasih, sampai jumpa.